Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Sekarang kita akan update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.173 kasus baru di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19, per hari ini terjadi penambahan 5.533 kasus baru COVID-19. Total positif COVID-19 di tanah air kini mencapai 549.508 kasus. Kasus meninggal dunia kini telah mencapai 8.965 orang atau 4%. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan persentase jumlah pasien COVID meninggal ini melebihi tingkat kematian dunia yakni 3,16%. Semua berita tentang COVID, gimana ini? COVID gak selesai-selesai. Tiap hari tambah banyak. Sebentar lagi musim hujan. Musimnya demam berdarah. Ada apa sih, Pak? Muka kok ketekuk gitu? Ini coba lihat ini. Semua berita tentang COVID. Tiap tambah hari tambah banyak orang yang terkena COVID. Tambah hari tambah banyak orang yang meninggal karena COVID. Kapan akan selesainya ini? Iya ya, Pak. Bentar lagi juga masuk musim hujan. Lebih menakutkan lagi. Iya ya, Pak. Gak pernah kepikir dengan adanya virus ini membuat hidup jadi sumpek begini. Sudah berbulan-bulan kita hidup kayak di penjara. Gak bebas mau pergi-pergi. Kalau mau pergi juga repot. Pakai masker, dikit-dikit semprot sanitizer. Pulang dari pergi langsung mandi, keramas. Hidup jadi parno banget ya. Gereja juga belum buka. Ibadahnya online. Hidup jadi beda banget ya. Nah itu dia, apa agak stres. Usaha juga sepi. Tabungan lama-lama bisa terkuras habis. Tuhan, kapan akan normal kembali? Stop. Pusing. Kondisi COVID begini, kondisi susah. Mana bisa bersukacita? Sukacita cuma teori. Hush, Papa jangan ngomong gitu di depan anak-anak. Dosa loh. Pak, bentar lagi Natal nih. Kita mau jalan-jalan kemana ya? Ke Jepang ya, Pak? Sudah lama aku pingin ke Disneyland di Jepang. Kata temen-temenku, Jepang itu bagus. Oke ya, Pak? Jalan-jalan. Tahu nggak sih sekarang kondisi apa? Sekarang ini kondisi corona. Tahu nggak sih kenapa kok kita seperti terkurung dalam rumah? Tahu nggak sih kenapa kok kamu sekolah dari rumah? Nah, ada COVID. Tahu ada COVID. Kok masih mau jalan-jalan ke Jepang? Nanti kalau tertular bagaimana? Biaya pengobatannya mahal. Papa nggak ada uang untuk pengobatan. Resiko meninggalnya juga sangat tinggi. Sudah, tahun ini nggak ada jalan-jalan. Di rumah saja, ngerti? Ya, padahal aku udah bayangin sama salju di luar negeri. Suasana Natal di luar negeri. Indah sekali.
di sini mau Natal gimana? Natalnya online gak seru. Papa kok sekarang cepet marah sih? Padahal dulu kan Papa suka bercanda, suka ketawa. Sekarang aku udah gak pernah lihat Papa seneng lagi, ketawa lagi. Marah terus. Kenapa sih, Pa? Tahu gini aja, Pak. Kita nggak usah pergi liburan, tapi kita rayakan Natal di rumah aja. Nanti kita beli pohon Natal yang tinggi, terus kita hias dengan aksesoris yang bagus. Oh, terus kita juga tukar kado, kita buat games. Pokoknya kita buat acara Natal yang seru dan menyenangkan deh. Wah, ide bagus tuh. Mama ini juga gitu, gak peka kondisi papa. Sekarang usaha lagi sepi, stres nih. Pemasukan gak ada, pengeluaran banyak terus. Bingung loh. Ya, sorry Pak, sorry. Mama juga sumpah. Kalau kita bisa kumpul keluarga, Mama ya senang. Anak-anak, toko kita lagi sepi. Tapi bukan toko kita aja. Hampir semua toko juga sepi. Bahkan ada yang bangkrut. Jadi kita harus berhemat. Ya, gagal deh. Jalan-jalan ke luar negeri nggak bisa. Rayakan Natal di rumah dengan meriah juga nggak bisa. Pasti gereja nggak buat acara Natal yang bagus. Kan nggak bisa ngumpul buat latihan. Terus kita gimana dong? Sudah, papa pusing dengar kalian. Sudah diam. Pak Hari pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya. Ma, ini Ma. Pak, Papa di PHK. Jadi gimana dong? Kedepannya kita hidupnya gimana? Tenang Ma. Sabar Ma. Percayakan saja sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Yang penting kita mau bersandar kepada-Nya. Intinya sekarang Ma, kita harus hidup hemat, mengatur keuangan dengan baik Ma. Pak, wifi rumah kita lemot sekali. Kadang lagi zoom tiba-tiba putus. Naikin speednya dong. Ben, sabar ya anak. Papa habis di PHK dari kantor. Sekarang Papa sudah tidak ada kerja. Kita harus belajar untuk hidup hemat. Nanti kalau Papa sudah dapat pekerjaan, nanti Papa naikin speednya. Ya, Pak, jadi kita jadi miskin dong. Kita tidak akan jadi miskin. Kita akan hidup berkecukupan, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Tuhan akan terus memenuhi kita. Kita harus selalu ingat doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan yang secukupnya hari ini. Biarlah kita yakin dengan doa itu. Oh iya, Brian mana ya? Brian! Ya, Papa. Mama, Beben, Bigi, Brian, Papa tahu kalian cemas, kalian khawatir, kalian takut. Tapi jangan hal itu membuat kita berlarut, sehingga membuat iman kita menjadi lemah, bahkan mendukakan hati Tuhan. Kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa pertolongan akan datang. Saat-saat inilah iman kita diuji. Kita harus tetap kuat supaya kita bisa melewati semua ini. Oh iya, Papa ingat satu lagu yang berkata demikian.
Dengan imanku ku hadapi semua. Ayo kita nyanyi bareng-bareng, biarlah kita boleh dikuatkan. Dengan iman. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Pak, Mama jualan makanan aja ya. Mama kan bisa masak dan bikin kue. Ya walaupun keuntungannya kecil, tapi kalau Tuhan berkati kan jualan Mama bisa laris manis, Pak. Lumayan buat kebutuhan kita sehari-hari. Iya Ma, aku bisa bantu masukin sosmed supaya laku. Makan Mama kan enak-enak. Boleh juga, Mak. Tapi kalian harus bantu Mama ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu kepada Tuhan supaya usaha Mama diberkati oleh Tuhan. Oke? Oke. Waktu berlalu. Hari Natal sudah dekat. Suatu hari, Pak Andi tiba-tiba teringat kepada temannya yang bernama Pak Hari. Pak Andi pun segera menelepon temannya. Halo. Halo Har, masih ingat aku nggak? Lama nggak ketemu ini sejak pandemi corona sudah 10, nggak terasa sudah 10 bulan ya. Gimana keadaanmu? Keadaanmu baik-baik saja kan? Puji Tuhan, Andi. Kamu gimana keadaannya? Keadaanku sekarang lagi susah nih. Sekarang pendapatanku juga nggak menentu. Kadang nggak ada pendapatan, yang ada minus, pusing nih. Sama aja, Andi. Kamu minus, ya aku kosong nong. Ya mau gimana lagi? Aku ini habis di PHK dari kantor. Ya kita harus tetap bersyukur. Walaupun kita tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi kita bersyukur karena kita masih terlindungi dari COVID. Hari ini kita makan daging, ya kita makan daging. Besok kita makan sayur, ya kita makan sayur. Pokoknya kita harus selalu memuji Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa. Karena situasi seperti ini, gampang iman kita tergoyangkan. Ya, baiklah. Syukur dengar kamu baik-baik saja. Doakan aku ya, Ndi ya. Ya, nanti tak bantu doakan. Oke, ya bye-bye. Ma, Andi itu manusia langka. Dalam kondisi susah begini masih bisa bersyukur. Gimana mau bersyukur? Suatu pagi, istri Pak Andi bertemu dengan istri Pak Hari di pasar. Istri Pak Hari sedang berbelanja bahan-bahan kue dalam jumlah yang banyak. Hai, Bu Hari, apa kabarnya? Loh, ini belanja bahan kue segini banyaknya. Oh, Bu Andi. Kabar baik, Bu.
Ini ada orderan kue untuk persiapan Natal. Ya, puji Tuhan, Tuhan sungguh amat baik. Ketika satu jalan tertutup, ada jalan lain yang Tuhan bukakan. Jadi, sehari-hari kami masih bisa lewati. Ya, disyukuri aja. Ngomong-ngomong, mau ikutan order kue? Oh enggak Bu Hari, sorry ya, aku buru-buru. Sampai jumpa lagi ya, bye. Hari Natal telah tiba. Pagi itu, tidak ada semangat dan sukacita menyambut Natal dalam keluarga Pak Andi. Semuanya terasa sama dan sederhana sebagaimana hari-hari biasanya. Tidak ada pohon Natal, tidak ada kado Natal, tidak ada kue-kue Natal, dan juga tidak ada makanan istimewa. Natal terasa menyedihkan bagi keluarga Pak Andi. Tetapi hal yang berbeda terjadi dalam keluarga Pak Hari. Ada pohon Natal yang sederhana. Ada kue-kue Natal, walaupun hanya sedikit saja. Wah, pohon Natal kita bagus ya anak-anak ya. Iya. Walaupun kecil, tapi kan maknanya. Iya Pak, bagus. Iya, kita hiasnya sama-sama. Natal tetap disambut dengan hangat dan sukacita dalam keluarga ini. Bahkan mereka tidak sabar menantikan waktu ibadah Natal, walaupun hanya ibadah online. Memang tidak ada kado Natal buat diri mereka masing-masing, tetapi justru mereka mempersiapkan kado Natal buat teman-teman mereka. Aku mau kasih ini ke Jens deh. Kalau aku mau kasih ini ke Rebecca aja deh. Kalau kado ini buat Rahel aja deh, semoga dia suka. Nah, kalau Mama sudah bikin kue yang spesial buat keluarga Pak Andi. Taruh di kotak dulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan Natalan di rumah teman Papa, Pak Andi. Gimana, kalian senang nggak? Senang! Hadiahnya sudah disiapin belum? Sudah dong. Ayo kita jalan. Ayo, let's go. Pak Andi. Shalom. Pak Andi. Hei, ya. Shalom. Shalom. Selamat Hari Natal. Selamat Natal. Selamat Cantik-cantik ya ini semuanya. Yuk masuk. Ya. Pak, ini ada keluarga Pak Hari. Shalom. Oh, Pak Hari. Selamat Hari Natal, Pak Selamat Hari Andi. Natal. Ini ada Wah, sedikit terima kasih bingkisan, Pak banyak. Andi. Ya, yuk. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Yuk, yuk, yuk. Terima kasih. Ini duduk bukannya. Iya. Ayo. Yuk duduk bukannya. Iya, makasih. Anak-anak bilang Natal tahun ini gak ada makna. Loh, kok bisa begitu? Makna Natal tetap ada dong. Gimana punya makna? Gak ada jalan-jalan, gak ada pesta Natal. Tambahan di gereja gak ada perayaan Natal. Benar-benar kosong, gak ada sukacitanya, gak ada kenangannya. Bu Andi, sebenarnya makna Natal bukan itu. Tujuan Yesus lahir ke dunia ini bukan seperti ritual sukacita yang orang-orang biasanya. Makan di restoran mewah, makan di mal-mal, tukar kado barang branded, itu semua konsep yang salah, Bu. Allah saja memilih kandang domba untuk bayi Yesus lahir, bukan memilih istana. Mana ada gemerlap lampu. Mengapa? Karena bukan itu tujuan Allah, tetapi kita mengingat kasih dan pengorbanannya.
Sebenarnya Natal itu biar kita adakan secara sederhana pun maknanya tetap ada. Sementara itu, Pak Andi juga sedang bercakap-cakap dengan Pak Hari. Hari, saya malu sekali dengan kamu. Saya tahu kondisimu lebih sulit daripada aku. Tapi kamu dan keluargamu masih bisa tetap bahagia di kondisi sulit sekarang ini. Masih ingat menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita memiliki iman di masa sulit seperti ini? Sederhana saja, Andi. Kita harus terus mengingat firman Tuhan. Kisah tentang Rasul Paulus yang berkata kepada Tuhan untuk supaya mengangkat duri dalam daging, dalam kesesakan dan penderitaan yang dialaminya. Apa jawab Tuhan kepadanya? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Andi, memang saat ini kita dalam keadaan yang sulit. Anggaplah ini ujian dari Tuhan. Iman kita jangan menjadi goncang dan meninggalkan Tuhan. Tetapi marilah kita belajar menerima kesulitan dan penderitaan dengan terus menatap kepada Tuhan dan percaya Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Anugerahnya cukup bagi kita, memelihara dan menjaga kita. Harus percaya itu. Jadi, jangan sampai stres, berkepanjangan dan kehilangan sukacita hidup kita. Apalagi hari ini, kita diberikan anugerah terbesar dalam hidup kita. Allah dengan rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Hadiah terbesar dalam hidup kita. Sukacita yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Tidak bisa tergantikan dengan apapun juga. Natal tanpa kelahiran Yesus dan kasihnya bagi kita, itu sesungguhnya bukan Natal. Ayo Andi, bangkit kembali. Jangan menjadi lemah seperti ini. Selalu ingat, anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Jadi, nikmati saja keadaan sekarang ini dan tetaplah bersukacita.